Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa KKN Tematik Integratif Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2020. Kami dari kelompok 10 yang bertemakan pelatihan pranikah dengan protokol kesehatan pada kondisi pandemi COVID-19 bagi calon pasangan pengantin di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 298 desa, dan 11 kelurahan. Penelitian kami direalisasikan di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, yang berlokasi di kawasan Industri Mitra Karawang atau yang sering kita sebut kawasan KIM, dekat rumah penduduk dan dipemandangi oleh aliran sungai di sekitar jalan. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Artinya, manusia sangat membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi yang harmonis. Manusia diciptakan memiliki gender yaitu perempuan dan laki-laki untuk berpasangan. Sehingga adanya pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Namun sebelum masuk ke jenjang pernikahan, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya umur yang sudah diatur dalam proses revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah batas usia minimal yang diizinkan bagi wanita dan laki-laki untuk bisa menikah, yakni usia 19 tahun. Berbanding terbalik dengan momen kebahagiaan pernikahan, kini hadir virus corona yang hampir menguasai dunia. Bahkan kali ini sudah memasuki Indonesia. Pandemi virus corona membuat seluruh sektor ekonomi terpukul. Saat ini hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan. Banyak karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasanya. Dan terjadinya banyak PHK dalam perusahaan karena merosotnya income perusahaan. Anjuran social distancing demi menghindari penularan virus corona yang lebih luas, sedikitnya banyak turut andil menurunkan aktivitas jual beli di tengah masyarakat dan tentunya merusak pendapatan para UMKM. Di tengah pandemi COVID-19, pendapatan warga berkurang sehingga bermasalah terhadap perekonomian rumah tangga. Hingga seorang pasangan menggugat cerai ke kantor pengadilan agama. Selain faktor ekonomi, faktor hukum dan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di daerah tersebut. Namun, tentu saja permasalahan ekonomi menjadi penyebab tertinggi kejadian perceraian. Dari sinilah pentingnya adanya pelatihan pranikah, karena dengan adanya pelatihan ini setidaknya calon pengantin mengetahui apa saja yang harus disiapkan, seperti persiapan mental sebelum pernikahan harus memperhatikan ada atau tidaknya kemampuan untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena melalui pelatihan pernikahan adalah investasi yang meminimalisir risiko perceraian dalam pernikahan kita. Kembali lagi kepada fenomena COVID-19, ada beberapa cara untuk menghindari penularan virus corona, yaitu menerapkan 3M. Dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 perilaku disiplin, yaitu yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang terakhir, menjaga jarak. Menurut paparan Wiku Adhisa Smito, berdasarkan penelitian internasional, memakai masker kain dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya untuk menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20 hingga 30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar.
Jika dalam kondisi tertentu, semisal tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah memakai cairan yang berbasis setidaknya 60% alkohol seperti hand sanitizer. Dan yang terakhir, penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Wiko Adhisa Smito mengatakan, jika hal tersebut dilakukan maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 hingga 85%.